Loh, malaikat nggak ada nafsu, maka malaikat nggak pernah nakal. Halo, Mas, pernah karaoke bareng malaikat Israel? Dinaik kok kan aduh terus malaikat Israel gelere-gelere. Enggak ada. Enggak. Binatang hanya diberi nafsu, nggak punya akal. Maka di dunia binatang nggak ada undang-undang, nggak ada aturan. Binatang itu nggak punya akal, punyanya hanya nafsu. Sehingga binatang nggak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Binatang nggak tahu, orang nggak punya akal, mana yang bernilai, mana yang tidak bernilai. Binatang nggak bisa membedakan karena nggak punya akal. Binatang hanya punya nafsu. Maka binatang itu nggak ada rasa malu, dia nggak punya malu, punyanya kemaluan. Jarang keliling kampung, miber desa, orang gandul, laisen, biasa. Halo, meskipun banyak orang, ono wedhus lanang, kebelet kudu pipis, ora usah golek toilet, oke, no pinggir dalan ngadeg ya, rampung ya ora cewek ning digobek ning. Lah kok ana wong pangarasan. Akeh wong lho kuwi kudu nguyuh ora golek toilet, pinggir dalan ngadeg begagah. Selaratane apa celana itu ditarik sret, artinya dibrosokno srut, ya rampung ora cewek. Ceweke mung nganggo obat. Maksudnya obat tablet. Berarti padha karo ya Allah. Karena binatang nggak punya akal, maaf, hanya punya nafsu. Wedhus wedhus mau mana lho? Wedhus lanang. Kuwi ketok wedhus wadon saka kadoan. Nek wedhus wadon kae bawonge jentik. Buntute ndut. Langsung dia lari, munggah clingkrik. Loh, tadi deh. Ngumpul. Ya karena nggak punya akal. Paham nggak ini? Ya Allah. Halo? Karena binatang nggak punya akal, maka binatang nggak tahu nilai mana yang berharga, mana yang tidak, mana yang mahal, mana yang murah. Manusia yang nggak tahu nilai derajatnya sama dengan binatang. Ngapunten. Orang yang nggak tahu nilai hidupnya pasti sengsara, pasti menderita. Orang yang nggak tahu nilai hidupnya pasti gagal. Kenapa? Karena dia nggak tahu nilai. Dia nggak bisa membedakan mana yang berharga, mana yang tidak. Maka pasti dia akan salah pilih. Padahal hidup ini adalah pilihan. Nah, orang yang nggak tahu nilai, dia pasti akan salah pilih, sehingga hidupnya sengsara, hidupnya menderita, hidupnya gagal. Contoh, tangan kanan sampean pegang berlian segenggam, nilainya 20 miliar. Berlian segenggam, larang, nilainya 20 miliar. Tangan kiri sampean pegang suket segenggam, nilainya 2000. Dua-duanya toke yang wedhus. Kira-kira wedhus, mungkin ngarani wedhus apa kambing? Wedhus pilih berlian apa pilih suket? Suket apa berlian? Berlian apa suket? Dasar wedhus. Loh, kenapa dia pilih suket? Karena wedhus nggak tahu nilai. Dia nggak bisa membedakan mana yang mahal, mana yang murah. Dia malah pilih suket, padahal cuma 2000 harganya, murah banget. Dia nggak pilih berlian yang mahal yang 20 miliar.
karena wedhus nggak tahu nilai. Andai kan wedhus mau cerdas dikit aja, dia pilih berlian nilainya 20 miliar. Wilamun ditukoke suket entuk suket 70 kabupaten. Betul? Betul? Wedhus taunya nafsu perut, yang penting perutnya warak, makanya dia pilih rumput. Nah, manusia yang hidup hanya ngurusi nafsunya perut berarti podo karo anak bonge. Bahkan mohon maaf, manusia yang hidupnya hanya ngurusi isi perut, maka nilainya lebih rendah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Wong urip sing diurusi mengisine weteng wae, regane wong mau luwih murah tinimbang apa sing keluar saka jero weteng. Apakah itu? Bapak Ibu mohon maaf, andaikan panjenengan tahu nilainya bulan Ramadan, demi Allah panjenengan akan berharap setahun penuh jadi Ramadan semua. Nggak usah bulan-bulan liyane. Umpami panjenengan kok ngertos nilainya bulan Ramadan, fadilai Ramadan, barokai Ramadan, ganjarane Ramadan, yakin panjenengan nggak mau bulan-bulan selain Ramadan. Setahun 12 bulan jadi Ramadan semua. Bulan 1 Ramadan, bulan 2 Ramadan, bulan 3 Ramadan, bulan 4 Ramadan, bulan 5 Ramadan, bulan 6 Ramadan, bulan 7 Ramadan, bulan 8 Ramadan, bulan 9 Ramadan, bulan 10 Ramadan, bulan 11 Ramadan, bulan 12 Ramadan. Nggak ada bulan-bulan lain. Saking besarnya pahala, saking besarnya barokah dan fadilah. Tapi karena orang pangarasan nggak tahu nilainya Ramadan, ketika Ramadan mau berakhir malah senang, alhamdulillah poso dari bulan Ramadan. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Ada, wonge rada lemu. Karena nggak tahu nilai. Halo? Orang yang tahu nilainya Ramadan, ditinggal Ramadan, sedih, ditinggal Ramadan, nangis. Kenapa? Karena kesempatan untuk mendapatkan pahala besar di tahun ini sudah berlalu. Kesempatan untuk mendapatkan fadilah dan barokah besar di tahun ini sudah lewat. Kita masih bisa qiyamul lail, sholat malam seperti bulan Ramadan kemarin, bisa kita lakukan sholat malam. Tapi pahalanya beda dengan ketika sholat malam itu dilakukan di bulan Ramadan. Betul? Masih bisa baca Quran, tadarusan, tapi ganjarannya bukan sami kalau tadarusan baca Quran di bulan Ramadan. Masih bisa etika, masih bisa zikir, tapi nilainya beda kalau dilakukan di bulan Ramadan. Makanya orang yang tahu nilai tinggal Ramadan sedih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten Bapak Ibu, andaikan panjenengan tahu nilainya majelis ilmu, demi Allah setiap hari panjenengan akan berjuang keras untuk hadir di majelis ilmu, sejauh apapun ditempuh demi bisa hadir di majelis ilmu. Andai panjenengan tahu nilainya. Majelis ilmu itu majelis yang memudahkan jalan menuju ke surga. Rasulullah yang menyatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju tempat untuk ngaji, menuntut ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Sa'atun fi majlisil ilmi, 1 jam saja di majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu, itu khairun min alfi raka'atin. Nilainya lebih baik daripada sholat tahajud 1000 rakaat 1 jam. Nah kalau jenengan ini tadi 4 jam, berarti kayak tahajud 4000 rakaat. Andaikan panjenengan tahu nilainya,
ada majelis ilmu dimanapun penjenengan uber, penjenengan pengen datang, tapi karena orang Pangarasan nggak tahu nilainya, mau datang ke majelis pengajian, lihat-lihat siapa yang ceramah. Pokoknya kalau yang ceramah dia suka, berangkat, tapi kalau nggak dia suka, nggak berangkat. Ini yang datang soalnya yang ceramah itu usapal. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, mohon maaf, andaikan panjenengan tahu nilainya jamaah sholat subuh, kata Rasulullah, la atauha walau haduan, pasti akan berbondong-bondong mendatangi masjid, mendatangi musola untuk jamaah sholat subuh, meskipun sambil merangkak, walaupun ngesot, walaupun berangkang, ngosek-ngosek kaya iwak ra entuk banyu kae, mangkat ning masjid, wong semper-semper njaluk dipikul, wong setruk-setruk njaluk diterke nang masjid derek jamaah sholat subuh. Umpama ngerti nilaine ya nembe assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ayo ngomong enak mudah. Kalau sampean lebih enak langsung tak kasih hadiah sarung terus. Udah. Assalatu wassalamu alaik. Baru mendengar tarhim, geragapan, jerantalan, pelayan beruberan, cepet-cepetan datang ke masjid. Nah, karena warga Pangarasan nggak tahu nilai, jangankan tarhim, udah komat malah kelong. Kenapa? Karena nggak tahu nilai. Lanjut. Quiz. Lanjut. Quiz. Nah, Bapak Ibu para jamaah, kalau malaikat diberi akal nggak diberi nafsu, wajar malaikat itu baik, nggak ada nafsunya kok. Wajar kalau malaikat benar nggak punya nafsu. Binatang diberi nafsu nggak diberi akal, pantas kalau binatang itu nggak ada aturan. Kita manusia diberi dua-duanya, ya diberi akal, diberi nafsu sekaligus akal. Maka kalau akal manusia mampu mengendalikan nafsunya, manusia itu bisa lebih hebat daripada malaikat, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Maka sama-sama di surga nanti malaikat itu tunduk sama manusia, takluk sama manusia, dan siap menjadi pelayan manusia, pembantu manusia. Sampean besok lamun sido lebih swarga. Sido ora? Sampean tusuk sido manjing swarga ora? Lamun sido. Malaikat-malaikat itu jadi pembantu sampean. Diperintah apapun nurut. Kata malaikat sini kak, pijitin kak, sabar kak, pijitin. Kata aku pengen durian kak, ambilkan durian kak, diambilin sama malaikat. Nesiko. Lah iya, yuk malaikat sadar. Manusia loh dikasih nafsu kok bisa hebat sehebat itu. Kata malaikat, andaikan kita tahu malaikat ini dikasih nafsu, belum tentu bisa sebaik manusia.